Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Jeffrey, dari Kimia 2019, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang, akan mereview sebuah jurnal kimia fisik yang berjudulkan Pembuatan Adsorben dari sabut kelapa sebagai penyerap logam berat Pb2 atau timbal. Hal-hal yang melatar belakangi pembuatan jurnal ini ialah: 1. Adanya limbah industri, yaitu logam berat yang tidak diolah dengan baik yang dapat menyebabkan kerusakan organisme dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa industri ini akan menghasilkan limbah yang dapat menjadikan pencemaran jika tidak dikelola dengan benar. Yang kedua ialah adanya upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah industri. Dikarenakan adanya limbah industri tadi, adanya upaya untuk menanggulanginya sehingga limbah-limbah logam berat seperti limbah timbal ini dapat ditanggulangi dan mengurangi kerusakan ekosistem dan organisme. Dan yang ketiga, adanya zat selulosa yang terkandung dalam sabut kelapa yang digunakan atau dibuat menjadi adsorben dari logam Pb2 tadi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh adsorben sabut kelapa terhadap limbah Pb2 atau timbal? Dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh adsorben sabut kelapa terhadap limbah Pb atau timbal. Manfaat dari penelitian ini, diperoleh adsorben dari sabut kelapa yang dapat menanggulangi pencemaran oleh limbah logam berat Pb2 atau timbal yang tentunya akan berpengaruh pada ekosistem kita. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama adsorben, yang kedua air limbah, ada NaOH, HNO3. Untuk alatnya ada Erlenmeyer, hot plate, AAS, desikator, dan oven. Nah, untuk metode selanjutnya, metode penelitiannya itu pertama-tama itu proses pembuatan karbon aktif dari sabut kelapa dengan cara ditimbang sabut kelapa, kemudian diarangkan dengan hot plate pada suhu lebih dari 150, kemudian diayak menggunakan ayakan. Lalu kemudian setelah didapat ayakan tadi, karbon itu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat, kemudian disimpan dalam desikator sebelum diaktifkan. Selanjutnya, karbon yang sudah ada dalam desikator itu ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian direndam dengan 500 ml larutan natrium hidroksida selama 24 jam, kemudian ditiriskan. Setelah itu disaring dan dibilas dengan aqueous berulang-ulang sampai pH mendekati netral. Kemudian diukur pH dengan pH meter, kemudian karbon yang sudah teraktivasi dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, lalu dimasukkan ke dalam desikator untuk proses pendinginan. Selanjutnya, ditimbang kurang lebih 1 gram karbon aktif, dimasukkan ke dalam botol sampel, ditambahkan 50 ml larutan Pb 50 ppm ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian dibuat deret pH larutan 4,7 dan 11, dihomogenkan dan di shaker dengan magnetic stirrer selama 1 jam. Campuran disaring dan filtratnya diambil untuk analisis yang tersisa menggunakan AS dengan panjang gelombang 283,3 nm atau nanometer. Kemudian ditimbang kurang lebih 1 gram adsorben
dimasukkan ke dalam botol sampel, ditambahkan 50 ml ke dalam masing-masing larutan Pb2 murni dan air limbah yang mengandung Pb2 ke dalam masing-masing Erlenmeyer, kemudian dihomogenkan, lalu dibuat deret waktu kontak 1, 2, dan 3 jam. Campuran disaring, filtratnya diambil untuk analisis Pb2 yang tersisa menggunakan AAS dengan panjang gelombang 283,3 nm. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, bisa dilihat berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwa nilai penyerapan optimum adsorben sabut kelapa terjadi pada pH asam 3, di mana penyerapan adsorben sabut kelapa sebesar 96,29%. Berdasarkan pada kondisi ini, gugus-gugus fungsional yang terdapat pada adsorben mengalami deprotonasi sehingga interaksi antara ion logam dengan gugus-gugus aktif dapat terjadi secara optimum. Pada pH di atas 3, absorpsi Pb2 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena peningkatan konsentrasi OH- pada larutan logam Pb, di mana logam Pp2 mengendap sebagai PbOH2 yang sukar larut dalam air. Sehingga untuk kondisi larutan sampel air limbah yang akan diturunkan logam berat Pb2 diatur pada suasana pH 3 dengan cara penambahan HNO3 1 molar dengan jumlah yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan ini gambar selanjutnya ini untuk pengaruh waktu kontak dapat dilihat pada gambar ini. Nah, untuk mendapatkan kondisi pengolahan air limbah yang sangat optimum, penentuan waktu kontak optimum perlu dilakukan, tentu dengan pH dan dosis adsorben optimum yang telah didapatkan sebelumnya. Dari gambar 3 menunjukkan bahwa semakin lama waktu kontak adsorben sabut kelapa dengan larutan Pb2, maka semakin sedikit jumlah Pb yang terdapat dalam larutan Pb2. Waktu optimum proses adsorben adalah pada waktu 3 jam, di mana penyerapan adsorben sabut kelapa sebesar 39,69%. Berdasarkan penelitian ini, hal ini disebabkan karena semakin banyak kesempatan partikel adsorben untuk bersinggungan dengan ion logam, sehingga ion logam yang terikat dalam pori-pori adsorben semakin banyak. Mungkin sekian dari saya. Untuk sumbernya ini ditulis oleh Kardiman, Laifa, dan Rismawati Rashid pada tahun 2019 dengan judul pembuatan adsorben dari sabut kelapa sebagai penyerap logam berat Pb atau timbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.